Kesempatan yang kecil menurut gue untuk masuk UCL. Ini merupakan hal yang konyol dan harusnya diomelin sih sama Ten Hag habis ini. Ini sebenarnya gue nggak yakin bakal gol ketika Anthony akan melakukan shooting karena posisinya ini kayak posisinya nggak nyaman. Yes guys, kembali lagi bareng gue Zik dari channel United Wave, dan kali ini kita akan post match analysis dari dua pertandingan melawan Sheffield United dan juga Burnley. Kita bakal ngomongin Sheffield United yang pertama. Untuk analisa pertama yang menurut gue, walaupun skornya 4-2, lini belakang masih menjadi concern karena yang menjadi masalah adalah build up play-nya. Walaupun kita bisa mencetak 4 gol, tapi overall performance-nya secara sisi defensif masih patut dipertanyakan ya. Karena kejebolan 2 gol ini menurut gua adalah salah koordinasi dari pemain bertahan. Sekarang mari kita lihat kesalahan Onana yang berujung menjadi gol Sheffield United. Apakah kesalahan Onana? Menurut gua ya 100%, karena di sini Onana punya 3 opsi passing. Kalau misalnya kita lihat di replay videonya ini, nah di sini Onana punya 3 opsi passing. Yang pertama ke Diogo Dalot di bek kiri, kedua ada di Maguire di sisi tengah, lalu ada Kobbie Mainoo di kanan. Dia untuk passing ke Mainoo lebih bagus karena nggak ada yang ngepres sama sekali. Ya mungkin resikonya dari pemain Sheffield yang ngepres ini loh, yang ngepres deket Onana menurut gue punya resiko. Tapi untuk pemain keeper build up sekelas Onana harusnya itu bukan merupakan sebuah masalah. Yang patut dipertanyakan adalah kenapa Onana memutuskan untuk melakukan passing ke sana gitu loh. Nah sekarang kita bisa lihat di sini, Kobbie Mainoo menunjukkan kedewasaannya sebagai seorang pemain profesional yang gak ribet dan main direct, dan itulah yang dibutuhkan oleh Manchester United guys. Kita lihat di sini untuk dia melakukan passing ke Bruno dan ujung-ujungnya menjadi sebuah gol yang sangat bagus. Katanya nih tangannya tuh lagi cedera sebenarnya, tapi dia maksa buat main. Jadi dia menunjukkan sebuah captain material dari Bruno Fernandes yang gak semua orang mungkin mampu. Dan menurut gue nggak ngerti kenapa banyak pemain MU yang nggak bisa ngikutin atau nyontoh Bruno Fernandes dan cenderung bermain males-malesan ya. Nah, sebenarnya ini ada beberapa titik yang menjadi titik lemah MU, yaitu sisi sayap. Back sayap tuh selalu menjadi concern menurut gue karena banyak banget gol-gol MU yang terjadi entah musim ini atau musim lalu yang terjadi karena back sayapnya nih kosong melompong. Kita lihat di sini Aaron Wan-Bissaka kosong, nggak ada yang bantu cover dia, sementara Eriksen juga kosong. Kita bisa lihat juga di sini ketika pemain Sheffield melakukan umpan, nggak ada yang ngejaga sama sekali. Padahal di sini ada 3 midfielder, ada Eriksen, ada Bruno, ada Garnacho juga, dan juga ada Kobbie Mainoo apa ya ini blur juga. Tapi ini ada 4 pemain yang harusnya at least lu ngejaga ini si rambut panjang ini supaya nggak mencetak gol. Ini merupakan kesalahan yang menurut gue nggak harus terjadi di tim sebesar MU, dan mungkin bisa terjadi di tim sekelas fans football atau tim amatir, tapi untuk ini merupakan kesalahan yang konyol menurut gue. MU versus Burnley. Menurut gue ini adalah match yang memalukan karena tim sekelas Burnley berhasil mendominasi babak pertama melawan Manchester United ya. Gue nggak ngerti, mungkin karena Vincent Kompany adalah pelatih yang dulunya dilatih oleh Pep Guardiola yang kita tahu udah jago banget untuk urusan ball possession, tapi harusnya MU bisa menunjukkan dominasinya atas Burnley, tapi ini tidak terjadi di babak pertama. Sekarang mari kita lihat video analisis gue lawan Burnley kemarin. Ini merupakan kesalahan yang struktural menurut gue, dan mungkin bisa gue mengerti karena Casemiro technically bukan sebuah center back, dan melainkan dia adalah seorang defensive midfielder. Tapi ini juga merupakan kesalahan Maguire yang gak mau ngepres, ngerapetin ke pemain Burnley-nya, dan hasilnya dia berhasil nyundul dan masuk sundul itu ke area space kosong yang telat di-track oleh Casemiro juga. Dan hasilnya menjadi sebuah shoot on goal, dan untungnya bisa ketepis sama Onana. Lalu kita lihat di replay yang kedua nih, pemain Burnley berhasil masuk dan terjadi double pick lagi. Double pick yang terjadi sebelumnya lawan Sheffield dan terjadi lagi lawan Burnley. Di sini Bruno Fernandes cenderung cuma nonton TV ya kayaknya ya. Dan harusnya diomelin sih sama Ten Hag habis ini karena ini free banget, dan untungnya dia lawan pemain Burnley. Kalau misalnya mungkin lawan tim-tim UCL mungkin ini bakal jadi gol ya. Lalu kesempatan yang kedua yang terjadi ini adalah merupakan typical Premier League.
Gue nggak ngerti kenapa mereka selalu terpaku dan Eriksen nggak berani ngepres langsung. Ini cenderung pemain MU tuh nonton TV mulu tuh. Bisa kita lihat di sini. Eriksen gue nggak ngerti di musim ini kayak udah downgrade banget. Sekarang kita bakal ngomongin penalti. Ini konyol banget sih. Casemiro. Gue nggak ngerti kenapa Casemiro musim ini performanya mengecewakan banget. Dan ini gue tahu mungkin beberapa dari kalian nyalahin Onana karena tinju pala pemain Burnley ya. Tapi ini sepenuhnya menurut gue kesalahan Casemiro. Untuk pemain sekelas Casemiro gue ngerti kenapa lu clearance pakai pala atas doang dan sementara itu resikonya gede banget. Dan untungnya nih ketika di volley sama pemain Burnley nggak jadi gol. Tapi pada akhirnya nasi sudah menjadi bubur. Onana juga nggak punya opsi lain menurut gue selain ninju. Tapi sayangnya dia apes banget kena pemain Burnley-nya nih. Bang. Sekarang MU berada di posisi 6 dengan perbedaan poin yang cukup jauh dari Tottenham. Tottenham baru main 33 kali. Poinnya udah 60, sementara MU 34 kali, poinnya 54, otomatis beda 6 poin. Dan untuk melihat beberapa game MU selanjutnya sepertinya cukup tough karena MU akhirnya harus ketemu Arsenal di 12 Mei. Dan gue gak yakin MU bisa menang jujur. Crystal Palace, Newcastle, Brighton, dan menurut gue untuk bisa menang 4 pertandingan udah bagus banget. Tapi secara realistik menurut gue MU akan bisa meraih 2 kemenangan 1 seri lah. Brighton sulit, Newcastle masih mungkin, Crystal Palace masih mungkin, Arsenal menurut gue seri. Sekarang kita bisa lihat di sini MU bener-bener di carry banget sama Bruno Fernandes. Top ratednya adalah Bruno Fernandes di MU dengan rating 7,8, di bawahnya ada Diogo Dalot. Top scorer MU Bruno Fernandes lagi, top assist juga Bruno Fernandes. Sementara pemain yang lain menurut gue gagal show up. Kesempatan yang kecil menurut gue untuk masuk UCL lah. Itu dia post match analysis gua yang bisa gue bagikan di video ini. Dan share juga opini kalian apakah di 5 pertandingan selanjutnya MU bisa meraih kemenangan semua atau cenderung kalah atau seri semua. Kita berdoa aja semoga musim depan jauh lebih baik lagi dan gak perlu digendong oleh Bruno Fernandes. Jangan lupa like video ini jika kalian suka dengan konten yang gue bagikan. Share ke teman kalian fans MU yang lagi sedih juga, dan juga jangan lupa untuk subscribe ke channel United Wave. Gue Zikri, I'm out.